Sebagai wilayah pariwisata, Kabupaten Bintan banyak menarik wisatawan mancanegara maupun lokal. Wilayah ini menawarkan pariwisata alam yang sangat menarik dan membuat wisatawan terkesan dan ingin terus datang. Namun tak hanya menawarkan wisata alam, wilayah ini juga menawarkan pariwisata berbasis pertanian. Meski secara umum tanah di Bintan sebagian mengandung mineral boksit yang tidak cocok untuk pertanian. Namun di tangan dingin seorang warga Bintan bernama Cori Jayadi atau yang akrab disapa Adi, berhasil menanam dan mengembangkan agrowisata berupa kebun anggur sejak tahun 2025 lalu. Diberi nama Bintan Farmland di Jalan Perintis, Kampung Kebun 5, Kelurahan Teluk Lobam, Kecamatan Teluk Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Aku pertama kali ya dari adik jadi ingin buat kebun anggur itu karena lihat komoditi pasar. Satu, di sini mungkin anggur itu lebih cepat, lebih bisa diatur musim. Maksudnya musimnya mau kapan kita berbuah, itu kedua. Ketiga, mungkin harganya juga lebih di atas buah rata-rata lah, ibaratnya. Jumlah juga banyak. Sejak kapan ini Bang? Sejak tahun lalu, Tahun lalu. 2005 bulan September. 2025 ya bulan September. Untuk perkembangan kebun anggurnya dari awal hingga sekarang ini seperti apa nih Bang? Untuk sekarang ini masih pembuahan pertama, cuman hampir 60-70% lah sudah mulai berbuah. Bang, menurut Abang sih faktor apa sih yang membuat wilayah di sini ini cocok untuk budidaya anggur nih Bang? Kalau untuk cocok dari struktur tanah kita sekolah, tapi kalau iklim mendukung, iklimnya panas tropis, jadi buah anggur itu butuh panas. Dikatakan Adi ada 5 varietas anggur yang ditanam di greenhouse miliknya. Varietas tersebut dipilih karena memang sudah terbukti dan cocok untuk ditanam di kontur tanah di wilayah Bintan. Meski harus dilakukan beberapa rekayasa agar tanah tersebut cocok ditanami pohon anggur. Pohon anggur yang dirawat dan diteliti oleh Adi kini sedang berbuah untuk pertama kalinya. Hal ini menarik pengunjung untuk datang, melihat dan memetik buah anggur. Adi pun tidak mematok harga berdasarkan varietas. Bagi masyarakat yang datang ke kebunnya dapat makan sepuasnya dan gratis di dalam kebun. Namun ketika dibawa pulang harus membayar sesuai timbangan yang ada. Sekarang ini aku masih buka untuk umum. Jadi kalau buat kualitas aku nggak mementingkan, masuk gini loh. Kalau buat untuk rasa semua berdasarkan varietas kan. Tapi kalau buat kualitas mungkin bisa aku pilih kualitas, tapi aku nggak buka untuk memilih kualitas. Semua saya hargainnya sama untuk umum lah. Menurut Adi, antusiasme masyarakat yang datang ke kebun cukup ramai. Tidak hanya di wilayah Bintan, akan tetapi juga dari Tanjung Pinang dan wilayah lainnya yang mengetahui tentang kebun anggurnya. Mereka terlihat bersemangat untuk memetik anggur meskipun ada beberapa anggur yang belum sepenuhnya matang. Menurut mereka, pengalaman di kebun anggur merupakan hal yang sangat berharga dan jarang ditemukan karena selama ini anggur didatangkan dari daerah luar Bintan. Pengunjung berfoto di kebun dan mengunggahnya di media sosial milik mereka. Ini juga merupakan salah satu promosi bagi Adi. Bahkan banyak pengunjung yang berharap pihaknya menyediakan berbagai varietas anggur lainnya dan menambah luasan kebun anggur. Sini Bang ya. Iya, kalau masyarakat lumayan lah, udah ramai, maksudnya responnya baik untuk perkembangan kebun di sini, termasuk wisata petik buah anggur. Mereka itu banyak meminta, Bang kalau bisa tanam yang lain lagi. Nah, tanam yang lain lagi. Sedangkan kita balik lagi nih, kita butuh apa? Support kan? Butuh support sama tenaga. Di sini kan kalau kita ibaratnya support sendiri aja nggak bisa berkembang secara cepat. Gitu. Adi berharap kedepannya lebih banyak masyarakat yang membudidayakan anggur di Bintan. Hal tersebut tentunya tidak hanya menghijaukan lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan menambah pengetahuan masyarakat terkait anggur yang selama ini merupakan komoditas yang jarang ditanam di Bintan. Dirinya siap memberikan pengetahuan dan bekerja sama bagi siapa saja yang ingin membudidayakan Bukan anggur. nanti ke depannya gini loh. Kalau semakin banyak peminat, aku juga ingin
supaya desa di sini bisa budidaya juga buah anggur itu seperti apa atau jenis lainnya. Kan jenis anggur ini banyak, bukan hanya yang ada di kebun ini aja. Nah, nanti akan kita kembangkan varietas-varietas tertentu. Budaya masyarakat. Ya, dan tujuannya apa? Biar orang ini bisa cicipin langsung. Oh, rasanya ini bedanya. Ini ada ini buahnya beda dari yang lain. Nih rasanya ini beda gitu loh. Dengan ukuran, manisnya, kadar manisnya berapa, dan ada biji dan non biji, ada yang bentuknya panjang, ada yang pendek, bulat kayak gitu. Kalau untuk membuat varietas sendiri, kalau menurut saya itu nanti kan pengembangan berikutnya yang jangka panjang. Kami ibaratnya kayak ini aja itu dibilang gampang tidak, karena apa, butuh ketelatenan, harus rutin terus dikontrol kayak gitu. Tapi kalau untuk pengembangan varietas kemungkinan ada nanti ke depannya untuk varietas sendiri khusus misalkan ini terbitan dari Bintan buahnya kayak gitu. Camat Sri Kuala Lobam, Nona Yani M. Abbas Manupasa mengatakan kebun anggur Bintan Farmland memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber daya daerah dan juga sebagai upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Apalagi kebun ini terletak di tepi jalan yang cukup strategis. Menurutnya, lahan di wilayah Sri Kuala Lobam cukup besar untuk pertanian karena memiliki area yang luas. Pihak kecamatan akan terus berupaya membantu pengembangan kebun anggur tersebut yang nantinya dapat meningkatkan ekonomi terutama bagi masyarakat di sekitar kebun dan Sri Kuala Lobam secara keseluruhannya. Kita dari kecamatan akan terus mendampingi dan terus memotivasi petani-petani kita, terutama petani anggur ini, dan kita juga terus berkoordinasi dengan OPD terkait, dan hal ini mungkin Dinas Pertanian dan penyuluh-penyuluh pertanian agar mungkin terus bisa memberikan motivasi, memberikan pelatihan, memberikan masukan-masukan tentang bagaimana cara budidaya yang tepat dan cara pengelolaan bisnis anggur ini supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan mungkin juga bukan hanya tentang buah anggurnya saja, mungkin dari turunan-turunan juga yang bisa dihasilkan dari buah anggur itu. Pertama kemarin itu dari petani anggurnya sendiri bisa disampaikan bahwa dari tunasnya daun anggur itu bisa dijadikan konsumsi. Dan mungkin ada turunan-turunan lain, mungkin bisa jus anggur, bisa kismis dan sebagainya yang bisa dikembangkan. Untuk itu kita terus berkoordinasi dengan OPD terkait agar potensi pengembangan lahan pertanian anggur ini bisa terus kita pacu lebih maju lagi dan lebih baik ke depannya. Nona Yani berharap kebun anggur Bintan Farmland dapat terus maju dan berkembang untuk mengedukasi masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, Bintan Farmland juga dapat menambah varietas-varietas anggur lainnya. Dirinya menginginkan agar kesuksesan Bintan Farmland dapat memotivasi masyarakat, terutama generasi milenial, untuk bertani. Karena ini juga kebun anggur ini merupakan kebun yang baru ya di Kecamatan Sri Kuala Lobam, dan hari ini petani anggur kita itu berhasil mewujudkan bahwa anggur ini bisa tumbuh di wilayah kita. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ini juga merupakan motivasi ke depannya bagi petani-petani kita, terutama petani-petani yang maju, yang mandiri, yang milenial ya, terutama karena ini juga dikembangkan oleh petani yang milenial, supaya ini menjadi pemicu, menjadi semangat untuk bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan pertanian seperti ini. Mungkin tidak hanya di anggur, tetapi mungkin bisa komoditas-komoditas pertanian yang lainnya. Mungkin saat ini yang kita bisa kembangkan mungkin ada pepaya California, mungkin terus juga jagung dan sebagainya yang bisa dikelola secara modern, mungkin seperti itu. Nah, jadi ini petani anggur ini kita bisa harapkan menjadi contoh dan volunteer lah untuk petani-petani muda ke depannya bisa lebih mengembangkan komunitas lokal. Salah seorang masyarakat Jenderas Karloan atau yang akrab disapa Aan menyambut baik dengan adanya kebun anggur Bintan Farmland. Adanya kebun anggur membuat dirinya jadi tahu dan memiliki pengalaman baru memetik anggur dan memakan anggur dari pohonnya langsung, yang selama ini memakan buah anggur yang sudah dipetik dan dikemas.
Pertama ya masyarakat jadi tahu nih pohon anggur seperti apa, petik buah anggur seperti apa, rasanya seperti apa. Karena selama ini kita kan beli di toko tuh kita nggak tahu seperti apa perjalanannya, lamanya, kebunnya seperti apa kita nggak tahu. Jadi masyarakat ya, bisa tahu, bisa teredukasi juga. Kalau lihat seperti ini ada keinginan kan 1-2 batang coba tes di rumah kan. Jadi seru juga lihat buah anggur itu tumbuh mungkin di teras, kita petik gitu. Ya rasanya juga ya ada sensasinya lah, beda lah dengan kalau kita beli kan. Menurut Aan, potensi budidaya anggur di Bintan cukup besar karena peminatnya yang banyak dan petani budidaya yang masih sedikit, sehingga perkembangan budidaya anggur di Bintan menjadi sangat potensial untuk terus dikembangkan. Dengan adanya ini menjadi contoh bahwa pertanian juga bisa jadi peluang usaha. Tidak hanya anggur mungkin ya, tapi mungkin tanaman-tanaman yang lain yang dibutuhkan di Bintan. Karena selama ini Bintan memang bukan daerah penghasil kan. Kita butuh dari luar semua pasokan jenis makanan, barang dan lainnya gitu. Jadi kalau seperti ini kan masyarakat terpacu lah, itu mungkin termotivasi untuk berbuat hal serupa. Ini juga karena kita kan di Bintan ini walaupun wilayahnya luas, kebunnya banyak, tapi wisata agro tuh saya lihat tidak begitu banyak. Ada lah beberapa titik. Nah, anggur nih menjadi daya tarik juga, banyak wisatawan lokal yang datang untuk melihat seperti apa sih pohon anggur, memetiknya, rasanya. Kebun anggur Bintan Farmland memiliki potensi yang cukup besar untuk terus ditingkatkan. Dengan pengembangan yang baik, Bintan Farmland dapat menjadi potensi daerah yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.